Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Waalaikumsalam. lagi di Kulgam, Kuliah Gam. Guys, kita kembali kedatangan tamu Aan. Teman kecil kita nih, Bang Aan nih. Iya. Jangan panggil bang dong. Oh, Sehat, iya. sehat, kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat. Lu pada gimana sehat? Alhamdulillah. Kita mau ngobrolin ini An. Apa tuh? Dari kecil sampai sekarang. Dari kecil. Masa Boleh. kecil. Iya, Kita ngobrol-ngobrol aja. ngobrol biasa. Itu hobi lu apaan dari kecil? Pengennya? Paling sih kalau hobi ya dari kecil ya main bola sih. Kayak waktu dulu kita main bola di PMD awal ya kan, Oh, terus iya. di Carrefour. Iya. Ya kurang lebih sih kalau dari awal ya itu main bola dulu. Sampai ke kaki kesikut apa dah? Sobek ya. Nah, Serot, iya serot. Anjir masih inget aja. Iya kan? Iya benar. Apa Lu, serot? lu masih kuliah? Alhamdulillah sih masih lanjut terus. Ya jangan sampai berhenti lah gitu. Iyalah. Gas terus. Kuliah sambil kerja apa gimana nih? Kebetulan sih kuliah sambil nganggur gitu ya. Nah, baru habis kuliah baru dari mulai ya. Nah, Ya. Apa mulai? Hah? Mulai apa? Nanjak gunung. Enggak paling kalau Iya. misalnya dari gua libur sih atau waktu kosong dari kuliah gua narik sih ojek gitu loh. Kayak orang-orang biasanya, Iya, anak muda iya. biasanya. Sampingan ya. Seenggaknya gua bisa buat jajan lah, buat nongkrong, Betul. buat jalan, gua buat main futsal ya kan. Bahkan gua buat naik gunung pun ya alhamdulillah sih bisa gitu loh. Kalau berarti kalau lu ngojek nih, Mm-mm. pas udah kecapean nih kan duit lu buat naik gunung, nggak ojek lagi gitu ya. Sebenarnya sih tujuan utamanya bukan buat naik gunung atau buat Oh, futsal doang sih. Membuka usaha ya. Ya, gue nabung juga gitu lah. Sebagian Oh. besar ke sana juga. Oh iya, lu kan pernah usaha nih. Kan udah nggak nih lagi. Iya, karena kan kebentur pandemi juga ya kebetulan. Kebetulan juga pas gue buka usaha kan gue di food court. Jadi gue ikut tutup karena food courtnya tutup. Gue juga pengen dah. Sekarang jadi Gue gini. juga pengen nih kan. Gue usaha kayak gitu ya kan. Cuman kalau lu modal sendiri ya Orang tua bantuin. Iya, bantuin juga Untuk di galang awal. dana. Iya. Untuk di awal sih gue buka donasi enggak sih? Bercanda. Untuk di awal gue waktu itu beberapa persen ya, sekitar 50% lah gue dibantu sama orang tua gitu. Tapi untuk berikutnya gue udah gak dibantu Iya. gitu. Jangan jadi beban orang tua. Betul. Karena modal dari orang tua sama modal dari kita pribadi sendiri Beda itu ya? beda. Semangatnya itu beda gitu loh. Asli. Dan kita tahu kalau jatuh atau naik turunnya itu dagang itu kayak gimana Berasa, kita berasa. berasa iya. Hmm. Jadi bisa Ngolah diri tuh. ngolah sendiri. Kita kalau ada rezeki baru buka lagi ya. Insya Allah ya. Insya Allah. Amin. Terus sibukan lu? Iya. Jangan nongkrong lu sekarang. Kesibukan lu apaan sih? Ya paling gue kalau misalnya sibuk-sibuknya sih ya tugas sih, tugas Sibuk kampus. ngapain ya? Sibuk Oh. ngapain? Kalau bisa dibilang lebih dari itu ya nganggur sih sebenarnya. Anjing gabut lagi. Kita sih sebenarnya gua sih bukan kita ya. Gua tuh sebenarnya ya pengangguran sejati gitu loh. Pengacara Iya, ya. pengacara sejati. So disibuk-sibukin aja ya kan. Paling dari waktu libur ya, waktu libur ngampus atau pas gua ada waktu senggang, event di mana ada trip, ya gua berangkat untuk naik gunung, camping atau ke outdoor lainnya kayak ke pulau atau ke pantai, gue sih berangkat gitu loh. Karena gua punya tim untuk apa ya, explore dan sekalian membuat vlog ke teman-teman gitu loh. Nah, gue punya tuh tim dan itu nama timnya itu Bradsmon. Bisa di follow juga IG-nya. Siap. Follow Brads. IG-nya. Oh. Follow. BRADS.MOUNT. Saat kita apa namanya? Collab. Iya, Asik, boleh. Kalau lu pada mau ke apa namanya? Naik gunung. Jalan-jalan, Gunung. ya traveling atau ke gunung, ke pulau, ke pantai atau ke bukit kita camping itu bisa gitu loh. Nanti tinggal koordinasi. Ngomong-ngomong gunung nih. Mm-mm. Enaknya naik gunung apaan sih? Padahal kan capek tuh ke atas. Iya benar. Gimana itu? Enaknya gimana kalau menurut lo? Kalau menurut gue sih
apaan sih naik doang capek. Kamu tuh gimana? Badan lu gede. Iya. Nah, tergantung porsi badan juga sih. Iya. Kalau misalnya naik. tergantung Iya, kalau juga. menurut tuh gimana tuh? Emang sih banyak orang bilang, lu ngapain sih naik gunung jauh-jauh kan capek gitu. Iya. Terus buang duit ya Iya, kan? iya. Gak mungkin dong kita naik gunung gak buang duit, pasti Iya, buang betul. duit. Tapi satu hal sih yang gue dasarin ketika gue naik gunung itu, satu, gue dapet traveling, ya menurut gue nggak bohong ya, naik gunung itu ya traveling, termasuk salah satu kita traveling. Gue dapet di situ nge-refresh badan dan pikiran. Di situ gue ketika ngeliat tumbuhan dan bener-bener kita masuk ke hutan, itu view atau feel-nya itu beda. Bahkan udaranya pun itu lebih sejuk gitu loh daripada kita di kota. Iya, Ya karena memang udah ketahuan dasarnya Iya. pohon gitu ya. Kalau di kota kebanyakan orang manggil emaknya. Pulang nggak lo? Pulang nggak lo? Siap bentar tuh. Nah itu nih, kalau di gunung kan Adem ya. yang nyuruh pulang paling babi ya. Paling temen yang manggil. Nah itu dia tuh paling Kalau udah kayak sampai gitu. atas kebayar gak sih capeknya? Tergantung. Ada yang bayar, ada yang Jadi enggak. gini loh, gua naik gunung bukan, ya memang sih ada sih salah satu halnya menyerempet ke view ya. Iya, Kita ngambil iya. gambar buat dokumentasi. Karena sebagian besar rasa kepuasan, ya nggak sih? Kita merasa oh dapat view atau gambar yang bagus nih ketika kita naik gunung gitu loh. Tapi satu hal, ketika lu merasa tujuannya cuma satu, naik gunung buat ngambil view yang bagus, Iya. satu ya, lu bisa jadi kecewa besar. Kalau cuma itu. Emang Iya. kenapa itu kecewa besar? Karena ketika lu naik gunung, ya kita nggak ada yang tahu situasi, kondisi, cuaca di sana. Iya sih benar. Alam nggak ada yang bisa Iya, juga benar, gitu. benar. Bahkan ya jujur sih, sorry itu saya nih, gue bukannya meremehkan BMKG. Iya. BMKG pun memperkirakan cuaca akan hujan badai ini segala macam. Tapi ketika kita di gunung, ternyata hanya hujan rintik aja gitu loh. Hanya hujan kabut gitu loh. Nggak sampai kayak ke badai segala macam. Nah itulah salah satunya. Tapi lu pernah ini kan? Apa tuh kalau kebanyakan orang naik gunung penyakitnya apa? Kalau di atas? Sakit kuning ya? Hipotermia. Iya. Terus Sakit bisa kuning. jadi juga migrain. Oh, itu gua nggak tahu itu kenapa tuh. Tuh kalau Iya. kalau penyakit kuning kebanyakan ngelem kayaknya. Tuh kan jadi tipe gua. Kalau penyakit kuning ngelem kayaknya. Kebanyakan Contoh eyeball. apa lanjut lanjutin Hipotermia. Gimana? Iya. Hipotermia. Itu menghindari lu apa yang lu pernah juga? Pernah gak lu? Sebenarnya kalau hipotermia benar sih banyak dan kemungkinan besar bisa terjadinya tuh faktornya banyak gitu loh. Contohnya kayak kita telat makan. Maksudnya tata cara waktu makan kita berantakan itu bisa terjadi hipotermia. Atur tidur. Waktu tidur pun juga ngaruh. Karena ketika waktu tidur lu nggak cukup atau nggak memadai gitu, Iya. itu bisa ngedrop badan ngedrop, lu nggak bisa ngondisiin tubuh dengan suhu di gunung gitu loh, itu bisa terjadi hipotermia. Kedinginan ini ya, kedinginan parah ya. Iya. Jatuhnya. Kalau Hipotermia udah itu. kejadian, gitu ini kan? Iya tuh. Oh cara nanganinnya, Katanya ini ya. Emang penyakitnya kayak gimana sih? Untuk sentuhan. kulit. Nah, penyakitnya kayak gimana sih? Hah? Penyakitnya kayak gimana sih? Ini Dia itu kedinginan. lidahnya keluar. Enggak serius aja. Dia kedinginan berlebihan, Hah? yang udah parah sampai bisa nggak sadarkan diri, pingsan, dan itu susah buat Sadarin. sadarin gitu loh. Paling salah satu caranya adalah ketika terjadi hipotermia, biasanya sering banget hipotermia itu terjadi ketika pas hujan. Iya lah. Karena kondisi Yang hujan, tambah dingin ya kondisi hujan, badan kena air hujan tuh, terus bahkan carrier atau tas ya kan, otomatis kan baju atau celana, sepatu kita basah. Demak. Demak. Baunya udah bukan makan tuh. Fokus kaki basah. Tuh baju udah basah kering lagi ya. Demek namanya. Tapi ini belum sampai kering. Belum. Makanya bisa terjadi hipotermia. Ketika pas trekking, kondisi hujan, terus baju basah, pakaian atau sepatu gitu basah. Nah, itu kita terjadi hipotermia itu kedinginan, bahkan sampai pusing dan jatuh, ngedrop, udah nggak sadarkan diri. Paling salah satu caranya adalah ini untuk hipotermia ya. Kita bangun alas terpal,
atau flashlight, pakai flashlight gitu loh. Supaya untuk nangkal jangan sampai kena hujan itu ya. Habis itu kita taruh dia di tengah. Terus? Dan kita cek bajunya basah atau enggak. Baju yang dipakai di dalamnya. Misalnya dia pakai jas hujannya buka, bajunya dulu kita cek. Basah atau enggak. Kalau basah, kita harus ganti bajunya dia. Sempaknya basah. Gimana? Nggak ngaruh ya? Tetap ngaruh. Celana pokoknya yang pakaian yang nyentuh ke kulit itu harus dibuka ketika basah ya. Basah. Itu untuk mengurangi potensi dia kedinginan gitu loh. Ganti pakai pakaian yang kering. Yang hangat. Setelah kita tahu nih kondisi bajunya basah atau pakaian basah, kita buka terus ganti kita pakai pakaian yang kering. Yeah. Nah, habis itu ada yang lain untuk nyiapin air hangat gitu loh. Makanya kalau orang naik gunung itu harus bertim ya, nggak boleh sendiri-sendiri ya. Nah, betul. Jadi ketika pendakian itu minimal sih ya 3 orang. Gitu loh. Ketika di bawah itu ya mungkin bisa, maksudnya bukan tidak dianjurkan. Ya bisa, cuman ya itu dia. Ngeri juga gitu. Ngeri. Dan harus tahu teknik cara mendaki kayak gimana. Terus bisa sampai mati gak sih kalau ini? Kemungkinan besar bisa. Kalau nggak bisa nanganin ya? Yes, itu dia. Kalau misalnya nggak tahu cara nanganinnya gimana ya bisa dia lewat gitu. Gunung yang paling bahaya menurut lo di mana selama lo pendaki? Yang lo udah pendaki di mana-mana itu yang paling bahayanya dalam arti kayak gimana nih? Sering longsor apa banyak horor lah, bagaimana itu? Itu macan. Iya itu. Binatang liar gimana tuh? Iya. Kalau macan sih nggak semua gunung ya. Lu pernah lihat ketemu binatang liar gitu? Kalau ketemu sih, alhamdulillah sih belum. Tapi jangan sampai juga gitu ya kan. Ngeri juga gua. Amin, jangan nyampe. Iya, jangan nyampe gitu lah. Ngeri juga gua kalau ketemu. Paling kalau misalnya ditanya yang paling serem di mana atau yang paling menakutkan, sebenarnya sih ketika kita main ke alam, dimanapun pasti menakutkan. Udah siap resiko dah ya. Nah itu dia. Ketika kita mau keluar gitu loh, traveling ke alam, ya kita harus tahu dulu resiko terbesarnya itu apa gitu loh. Jangan sampai lu mendaki cuma atau main ke alam musiman, iseng-iseng gitu loh. Ya, dan iseng-iseng nggak tahu tata caranya gimana. Bahkan lu nggak ngikutin peraturan di sana. Iya. Kalau mau ke gunung harus manasik gunung dulu dong. Kemungkinan sih. Ada di Pondok Gede. Gua nggak mau nyerempet ke haji gitu ya. Ntar diserang. Dia kan latihan kan? Iya, latihan dulu. Iya, basic atau latihan itu penting. Iya, penting. jadi apa namanya itu? Dipandu dulu kan cara-cara. Iya betul, tata caranya. Mungkin dipelajari ya. Nah, pelajari dulu tata caranya gitu. Katanya dipelajari ya. Harusnya sih harus begitu ya. Iya. Harus gitu. Rencana nih. Nih yang mana dulu kan? Enggak, lu awal dulu. Ini naik gunung terinspirasi dari saya. Iya. Sebenarnya sih kan lu hobinya bola nih, tahu gue. Padahal lu lanjut deh kan. Bener. Masih ingusan di lap begini. Iya. Taruh udah naik gunung masih ngempek. Ingus ke pipi, ke kuping. Iya tuh udah siapin tuh, kan lu dari bola tuh. Padahal kalau lanjutin lagi tuh bisa jadi pemain bola. Bisa jadi orang. Mungkin. Emang sebelumnya gua nggak jadi orang. Iya tuh udah siapin dah. Inspirasinya ya? Jadi gini, gua awalnya terinspirasi dari naik gunung itu pas SMP. SMP gua sering nonton konten atau video atau TV, siaran di TV. Dulu kan belum terlalu edik dengan HP ya. Iya. Kayak dunia YouTube tuh belum terlalu merajalela pas pada saat tahun gua SMP itu gitu. Iya. Kayak nggak ada TikTok, apalagi Instagram gitu ya kan. Iya, zaman BBM. Nah, gue zaman BBM tuh ya kan. Kakao Talk ya kan, terus lain lah gitu. Terus? Nah di situ gue ngeliat kayak pas nonton TV ada siaran TV tentang kayak petualangan gitu. My Trip ya? Iya, ada My Trip My Adventure atau kayak Panji Petualang, terus bolang. Pas gue ngeliat dia belusukan atau travel, The Explorer. konten-konten ke alam. Gue di situ ngeliat kayak, wah seru ya. Pemandangannya atau view-nya tuh kayak menawan gitu loh, bikin gue tertarik untuk kesana. Iya. Awalnya sih dari situ, pas gue SMP, sehingga gue izin gitu loh.
ada gue niatan buat izin, akhirnya gue bener izin ke orang tua gue pas gue SMP. Gue bilang baru-baru tuh. iya, gue bilang ke orang tua gue, ke bokap gue, iya, gue bilang pak mau naik gunung dong, boleh nggak? Gue bilang gitu. Dia bilang ya kalau di umur sekarang jangan deh, fokus sekolah aja dulu deh, takutnya nanti sekolahnya berantakan atau gimana gitu. Yang orang tua gue nggak mau tuh itu. Ketika gue udah kecanduan atau gue udah benar-benar tertarik banget, udah apa ya, udah klub gitu loh dengan tentang alam, gue akhirnya nggak bisa fokus gitu loh. Nah dari situ gue nggak boleh tuh, masih nggak boleh Di SMP itu? iya, masih nggak boleh tuh. Gue masih nahan terus tuh. Gue pengen naik gunung atau gue pengen terjun ke alam gitu loh, kayak gue ke pulau, ke pantai, gue masih belum boleh tuh. Sama teman-teman gue ya, mungkin kalau sama keluarga ke pantai, ke pulau masih boleh, tapi kalau gue sama teman-teman gue doang belum boleh gitu loh, karena kondisi masih mungkin masih umur. Masih di bawah, masih nggak ngerti apa-apaan gitu ya. Takutnya gimana kejadian apa-apa kita nggak tahu gitu loh, cara nanganinnya masih bocil lah ya. Iya, bocil FFP. nggak ada bang, dulu nggak ada FM. Kita bukan generasi FM ya. Bukan. PB ya, PB ini. Nah, point blank. Iya. Point blank, ayo dance kan. Ngecit. Gitu. Terus bolehnya? Nah, akhirnya ketika gue lulus SMP, gue mencoba lagi tuh. Nanya lagi? Gue mencoba lagi, gue nanya lagi ke orang tua gue, ke nyokap gue, bahkan gue ngerayu gitu loh. Tetap nggak boleh. Tetap gue harus disuruh fokus sekolah gitu loh. Jangan sampai berantakan, jangan sampai putus gitu loh. Yang paling nggak mau dari orang tua gue ya itu dia, jangan sampai putus sekolah tuh. Akhirnya gue masih nurut gitu loh. Gue nurut, gue mengiyakan. Nah pas setelah gue SMK atau SMA, gue lulus, baru deh tuh gue izin lagi. Karena sesuatu hal apapun itu yang gue lakuin selama gue masih memiliki orang tua, gue apapun itu yang mau gue lakuin pasti gue izin. Gue izin sama orang tua gue. Gue mau usaha pun, gue mau kemana pun gue izin. Gitu loh, pasti gue izin dulu. Doa yang terbaik ya. Iya, walaupun itu nggak boleh atau dilarang gitu loh, nggak boleh dilakukan atau berangkat, ya gue nggak masalah. Iya betul. Mungkin event lain atau pas hari-hari lain gitu loh, suatu saat mereka ngereda dan gue dibolehin gitu loh. Akhirnya boleh akhirnya pas gue lulus SMA atau SMK diperbolehkan gitu loh. Dendam berarti langsung ya? Oh langsung gue pas lulus tuh ya dah. Gunung pertama mana tuh yang pertama? Dulu pas pertama gue seminggu setelah UN, kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu gitu, gue naik ke Gunung Gede pertama. Yang di Bogor? Iya, Gunung Gede Pangrango. Gue naik ke sana. Setelah itu seminggu sekitar sebulan kemudian gue berangkat lagi sama teman gue. Lu tim lu udah belum lu nggak bisa pilih. Pas tim Bransmon itu belum kebentuk. Belum Sama sekali belum kebentuk. Baru-baru ini nih. Nah, ke Bransmon itu kebentuk sekitar 2020 awal. 2000 sekarang 2021 ya. 2020 ya 2020. Pokoknya pas habis Covid. 2 bulan sebelum Covid gue terbentuk lah Bransmon. 2019 berarti. 2019 ya? Oh iya 2019 awal, tahun awal baru terbentuknya Bransmon gitu. Itu kalau gue lihat yang di film-film ya, kan kita pasti ngecamp di pos pertama, pos kedua, pos ketiga. Lu pos yang pertama itu malam pernah ada setan kah, apakah? Pernah nggak sih lu yang lu rasain di situ? Hantu gitu. Ini yang pertama ya? Iya. Yang pertama. Yang lu alamin. Iya, yang pertama gue sih pendakian pertama, alhamdulillah sih aman-aman aja. Bahkan sampai gue ada orang yang berasumsi ketika naik gunung itu ketemu hal mistis gini. Gue nggak masuk gitu loh. Maksudnya argumen mereka atau pendapat mereka tentang itu gue belum masuk. Sorry. Jadi selama pas awal ya. Iya. Selama pas awal gue pendakian, gue nggak ngerasain gitu. Tapi gue tahu ketika kita bertamu ke tempat dimanapun, ke rumah orang, bahkan ke tempat alam pun, gue tahu pasti ada penunggunya. Gue percaya dengan hal itu. Iya. Dengan gue agama gue Islam, gue percaya akan adanya setan, akan adanya jin gitu loh. Gue percaya itu. Nah makanya ketika gue datang ke suatu tempat, entah ke rumah orang atau ke hutan, ya kita harus jaga tata krama dan sopan santun. Attitude lah gitu loh, etika. Ketika lu mempunyai itu gitu loh, lu mempunyai etika, lu mempunyai attitude datang ke suatu tempat,
kemungkinan besar itu lo mengurangi, ya ibaratnya mana sih orang yang lo datang ke rumah orang tapi lo punya etika, lo punya attitude, dia marah gitu. Enggak dong. Enggak. Contohnya nih, kita datang ke rumah orang nggak pakai ngucap salam atau permisi, lo pengen masuk aja, marah nggak orangnya? Marah dong. Ya Ya kan? pasti inilah biasa aja. Iya, terus yang kedua, ketika lu udah masuk nih, dengan lu sopan udah masuk ke dalam, terus lu mau minum, lu main ambil minum aja gitu loh, minumannya dia, entah di kulkas atau di mana gitu, Kalau ada gue- minuman lu ambil minumnya, otomatis nggak sopan dong. Gue Biasa tendang aja palanya sih. sih, gue tendang. Biasa aja sih. Gue tendang palanya ya, nggak sopan lu. Nah, paling dengan hal-hal kayak gitu loh. Iya, Jadi- maksud gue tuh lu pernah ngeliat gak di suatu malam itu kan namanya di atas gunung nggak ada lampu lah, nggak ada apa. Lu ngalamin ada gak di situ lu selama lu naik gunung? Ngeliat apalah, oh serem-serem. kalau untuk yang hal kayak gitu sih Belum ada. ke beberapa kali ya, bukan di awal, Mm-mm. ke beberapa kali ketika gue naik gunung. Iya, mantap. Ya gue ngeliat, cuman ya Dia nggak ganggu ya? ya itu dia, asal kita tahu cara mendaki kayak gimana, maksudnya cara naik gunung itu gimana, ke tempat lain itu kita bertamu gimana, asalkan kita nggak ganggu, otomatis mereka nggak akan ganggu. Tapi kalau dia menampakkan atau memunculkan suara-suara gitu ya kan, yang Sering tuh. ya nggak sering sih, maksudnya ada aja gitu, ada aja memunculkan atau menampakkan eksistensi dia, ya menurut gua biasa-biasa aja. Kalau sekarang udah biasa berarti ya? Jangankan sekarang, dari awal gue naik gunung gue pun biasa gitu. Jujur gue nggak pernah takut dengan hal-hal mistis kayak gue bakal dikasih lihat bentukannya kayak gimana ya. Ya, Gue mungkin nggak takut sih gitu. Salah satu faktor lu berani gara-gara rumah lu pojokan juga kali ya? Bukan maksudnya. Bawaan dukun Iya, ya. tapi bisa juga sih. Iya, bisa Itu juga. biasa ya Kan kan? kalau masuk ke dalam gang tuh udah kayak hutan Iya, gitu tahu ya. deh, kan? Apalagi lampu. Tahu rumah lu ya kan? Lampu mati gitu ya kan, udah kayak hutan gitu. Iya bener juga, bener. Anjing. Aduh. Pernah nanjak malam apa gimana Lan? Kalau nanjak malam sih Kan belum kalau kayak pernah gitu sih. ada atur-aturannya kan ya, kita tidur berapa jam tuh habis itu nanjak lagi. Iya. Nah, selama aku nonton di film-film aja sih Mm-mm. kayak gitu ya model ya. Kalau nanjak malam sih gue belum pernah, paling pas sebelum matahari terbit gitu loh. Habis sholat subuh ya, gue langsung berangkat. Tapi kalau untuk malam hari kayak habis maghrib atau habis isya gue berangkat, gue belum pernah sih gitu loh. Tapi ada sih, ada orang yang suka trekking pada malam hari. Ada Jadi, tuh? ada. Ketika habis ini dia mungkin feel-nya ya, mungkin nih, Iya, mungkin gambaran gue kayak ketika trekking malam lebih cepat atau lebih enak, treknya sepi gitu loh. di pagi hari di sana ntar di atas Iya, itu pagi hari. jadi pas udah nyampe sekitar lebih cepat kemungkinan 3 jam. Tergantung gunungnya. gunungnya ngaco boy. Tergantung jarak gunung, jarak dari base camp bawah sampai tempat camp kita, tempat buka tenda gitu loh. Paling tempat lama, camping. paling tinggi berapa jam tuh? Sebenarnya kalau dibilang paling lama tergantung dari trekking kita. Kalau trekking kita Lama gitu. terlalu banyak istirahat di trek, kemungkinan besar Lama jatuhnya. Iya. Tapi kalau istirahat kita lama, tapi trekking kita cepat, maksudnya alur ya. Iramanya itu trekkingnya cepet, tak, istirahat lama, tapi trekkingnya cepet nih, kayak orang sprint gitu loh, atau jalan cepet, ya lebih efisien sih gitu loh. Bawa tas yang gede itu kan? Kagak, tasnya taruh di pos 3 ya. Nah, aku nanya lu apa sih? Dia tim lu juga. Tim gunung asrama gue. Enggak, mungkin Iman ini porter gitu. Minum lu boy, minum boy. Ya bener-bener. Bener. Nggak yang ngomong siapa dia tahu sih. Paling kalau misalnya dibilang trek lama ya itu dia satu. Nah, tadi gue tanya ini, pada bawa tas yang gede itu kan? Kalau bawa tas gede atau bawa carrier menyesuaikan sih, jangan memaksakan. Misalnya nih kita nyobain nih naik gunung sama yang udah pernah, tapi ya jangan sampai belum ada yang pernah mendaki gunung itu atau belum pernah mendaki gunung gitu loh. Setidaknya ada beberapa orang, 1 atau 3 orang gitu loh, minimal ya 1 sampai 3 orang udah pernah mendaki gitu. Jadi dia tahu, oh teknik mendaki naik gunung tuh kayak gini. Terus
barang yang dibawa apa aja. Karena ketika lu bawa terlalu berlebihan, itu kemungkinan besar ya berat beban. Jadi nggak tahu. Bahkan sampai kayak baju gitu loh. Baju lu bawa harus yang kayak gimana nih? Contohnya nih, kayak kaos kayak gini nih. Kaos biasa. Ini kan kalau naik gunung pas trekking nih, lu pakai kaos kayak gini. Ini susah keringnya. Deh. Contohnya emang biar ngapain? Kenapa susah kering? Karena ini bukan salah satu dry fit. Bukan tipikal baju yang dry fit. Bukan tipe baju mahal. Bukan mahal. Bukan. Dry fit juga banyak yang murah. Lo tau baju pakai baju apaan? Lo tau baju bola nggak? Baju futsal. Nah itu kan dry fit tuh. Mudah kering. Oh iya. Kenapa pemain bola atau pas pemain futsal pakai baju yang bahan kayak gitu? Karena satu, tidak menyerap keringat dan mudah kering, cepat kering gitu loh. Itu tujuannya. Jadi kalau lu pakai kaos kayak gini, lu trekking kan lama nih keringnya. Potensi terjadi hipotermia bisa gitu loh. Oh gitu. Tuh yang dihindari. Jadi hal-hal kayak gitu tuh penting. Gue mau nanya dong. Ya, gimana ya bang? Om, gimana om? Jadi gini nih, ada nggak sih tips-tips buat kita nih yang buat pemula-pemula yang belum pernah naik gunung? Iya. Ada nggak sih tips-tipsnya dari prepare, prosesnya sampai balik ke rumah masing-masing itu selamat, biar selamat semua gitu? Oke. Tips-tipsnya bagi-bagi. Orang pemula. Gue juga gini, gue naik gunung juga pemula. Gue bukan yang sering naik gunung, jadi gue pemula juga. Iya. Gue baru juga. Jadi paling gue bisa sharing ya, gitu. Kita sharing aja ya di sini. Kita sharing. Gue nggak merasa kayak, wah gue udah sering naik gunung, gue paham. Gue sipep lo. Oh boleh. Iya apa? Jadi kita sharing aja. Vape-nya. Jadi ketika gue mau naik gunung itu, walaupun gue udah beberapa kali naik gunung atau trekking ya ke alam, satu hal sih yang harus gue lakuin dan pasti gue lakuin adalah sebelum mendaki gue olahraga. Minimal jalan kaki jauh, sekitar 5 kilo atau 8 kilo. Sebelum mendaki. Argumen berapa? Preparean, kemungkinan besar sekitar 2 minggu sebelum berangkat atau dari 1 bulan sebelum berangkat lu udah olahraga tuh. Tapi ya bukan nggak setiap hari juga sih, paling ya lu mau Sabtu Minggu nggak apa-apa. Biar kenapa itu? Jadi gini loh, fungsi dan tujuannya kalau gue pribadi menurut pendapat gue supaya otot kaki lu atau badan lu itu nggak tegang, nggak kaget. Ketika lu naik gunung itu trekking jauh nggak kaget, karena bahaya juga. Lu nggak pernah olahraga, lu kerja, lu punya duit, lu gajian, tiba-tiba teman lu mau naik gunung, gue ikut, gue berangkat. Orang musiman tuh. Ya, sebenarnya sih yang hal kayak gitu yang biasanya ada trouble ketika di trekking gitu loh. Sering kejadian kayak gitu, entah kram, entah kedeol, entah udah terlalu lemas dia nggak bisa ngontrol lagi badannya nih karena dia bawa barang-barang gitu ya kan. Pas trekking badannya lemas karena nggak pernah olahraga, terus kedeol karena kaki udah lemas gitu loh. Iya kan? Iya. Kedeol, kesandung batu atau akar, jatuh kan bisa jadi ankle. Entah ankle, entah kakinya kebentur dengan apa batu, akar atau pohon yang lainnya, jadilah penyakit gitu loh. Sakit otomatis bukan cuma badan dia doang yang rugi, bukan satu tim. Iya, satu tim yang nyusahin. Itu dia faktor yang utama itu olahraga. Terus nah faktor selanjutnya persiapan untuk alat-alat sih. Alat apa aja yang harus dibawa, terus pakaian, bahkan kayak logistik, konsumsi. Oh itu juga penting ya? Itu penting. Terus kalau misalkan dibilang alat-alat sih pada umumnya ya, alat-alat kayak tenda ya kan, buat kita tidur, terus matras, ya buat alat-alat masak, kompor, terus nesting. Kalau misalnya di gunung itu alat kecil yang simple dan mudah buat dibawa, simple kecil gitu ya, dan bentuk kecil, itu nesting. Ada tuh alat untuk masak gitu. Bukan kayak kita bawa teflon emak bekas masak gitu ya kan. Ini gangguan jin apa gimana nih? Kaca lah, jendela langsung ketutup ya kan? Gangguan jin nih. Jangan dipanggil dong, temennya jangan dipanggil. Paling ya hal-hal kayak gitu sih. Nah, untuk itu dibalik ada lagi tambahan. Apaan? Kayak obat-obatan.
P3K, bahkan obat pribadi misalkan ada riwayat penyakit apa gitu loh. Oh iya. Nah itu harus dibawa. Nah untuk naik gunung diusahakan kalau bisa bawa oksigen yang tabung kecil. Yang lebih penting lagi sih, ini yang bawa ginian, setahu gue. Apa tuh? Bawa duit. Itu benar. Itu udah utama ya kan. Karena di gunung sekarang ya kayak gunung gede terus kayak perahu. Ada warungnya. Gunung-gunung Jawa Barat tuh, ya Allah, itu kang dagang udah banyak banget. Iya. Senjata. Iya. Lu nggak bawa logistik nih, itu aman gitu loh. Udah pada siap ya. Aman. Tapi jangan sampai nggak bawa logistik sama sekali gitu loh. Jangan sampai ya. Karena biasanya tukang dagang itu rame di Sabtu Minggu. Hari weekend. Kalau di weekday agak sepi sih, yang jualan nggak sampai seramai pas saat weekend gitu loh. Sedang harga naik kali. Bisa jadi menyesuaikan gitu ya. Ini rencana nih, lu mau naik lagi ke gunung mana? Kalau untuk rencana sih gua untuk saat ini ya Belum sih. Beluman. Karena gua minggu depan minggu depan gua mau UTS. Terus gua masih preparean lagi buat tugas-tugas yang lainnya. Karena semester gua udah mau di semester serius, ujung ya? Bukan serius sih, semester ujung gitu ya kan. Jangan sampai gua terbengkalai gitu loh. Iya, kuliah gua. Ini gitu dulu dah ya. Iya, ada yang jauh lebih penting gitu loh. Kalau gue liat YouTube ada tuh yang lagi viral, yang orang hilang di gunung sampai berbulan-bulan. Itu gimana sih ceritanya tuh yang kayak gitu-gitu? Atau dibawa jin lah. Itu ada tuh, gue lihat, gimana tuh menurut lo? Kalau misalnya ada yang sampai hilang, Ada tuh di YouTube namanya siapa itu? Iya. Gue liat tuh. Banyak sih. sebenarnya banyak Iya, sih banyak ya, berita-berita berita-berita gitu, gitu. ada banyak. Kalau hal kayak gitu sih banyak faktor ya. Jadi gua nggak bisa Ngomong. bukan ngomong sih, nggak bisa ngambil dari satu sudut cerita atau alur satu cerita gitu Iya, loh. betul. Atau satu pandangan gua tentang argumen ya hal itu gitu loh. Iya Ada sih. yang hilang, ada yang jatuh, terus bahkan sampai ya nauzubillah min dzalik meninggal gitu di Iya. gunung. Ya sebenarnya kita nggak bisa langsung ambil kesimpulan, oh dia pendaki baru, oh dia begini, nggak bisa langsung kayak gitu. Banyak faktor sih, jadi gitu. Paling ya kalau misalnya untuk ngambil kesimpulan, kita harus nyari datanya dulu nih. Iya. Kenapa benar. dia bisa hilang? Kenapa dia bisa sampai meninggal gitu loh? Jangan sampai kita nggak tahu infonya, kita nggak punya datanya, terus main ngambil kesimpulan sendiri, terus nyebarin lagi gitu. Nah itu tuh yang bahaya gitu. Iya sih benar. Ada yang bilang soalnya di situ bawa jin. Ya, Oh jin apaan? paling sih ya. Jin ipret kali. Paling sih ya gambaran gue ya. Eh, Kalau misalnya ada hal yang hilang atau nyasar, kemungkinan ada salah satu hal yang menjanggal dari tim mereka atau kelompok mereka ketika Nggak datang. kompak ya. Sebenarnya kompak sih enggak. Mungkin Contohnya nih. sembarangan gitu. Iya, contohnya ketika mau kencing nggak permisi, atau mau buang air besar nggak permisi gitu loh. Terus juga di gunung itu mempunyai peraturan masing-masing dan dia tidak mematuhi, tidak menjalani gitu loh peraturan yang ada, atau dari pihak gunung atau dari pihak ada tempat gitu loh. Kan ada tuh beberapa yang nggak boleh bawa barang atau apalah gitu segala macam, tapi dia tidak mematuhi, kurang lebih kayak gitu. Nah terus ada juga lagi yang ketika mendaki dia tidak menjaga etika atau attitude. Ketika berbicara disamain sama kayak di kota gitu loh, kehidupan di kota. Ngomongnya sembarangan ya. Ngomong sembarangan, ceplos-ceplos kan banyak tuh ya kan. Anak-anak zaman sekarang kayak sorry nih, anjing lah, bangsat lah, terus kayak ngomong-ngomong kasar. Iya. Bahkan sampai kayak menimbulkan omongan kayak, aduh gue naik gunung capek banget nih, udahlah gue nggak kuat, gue mau turun aja lah. Nah Kalau gitu nggak boleh. Itu tuh ngapa itu? hal kayak gitu tuh sebenarnya jangan, pantangan. bukan pantangan sih ya, menurut gue ya bodoh aja sih kalau naik gunung nggak capek, nggak melelahkan. Ya logika dong, lu naik gunung jalan kaki trekking jauh beberapa kilo gitu loh, entah 3-7 kilo, tapi lu beranggapan naik gunung capek, ya lu salah. Ngapain lu naik gunung gitu? Iya, Iya mending nggak? pantai. Logikanya kan gitu. Lu kalau nggak mau capek jangan naik gunung. Nonton TV. Betul. Mendingan lu ke mall ya, naik motor atau nggak naik angkot, nyampe. Gunung ya kan? Kembar. Nah, ini nih kan gua nggak tahu nih gunung kembar kayak gimana.
Dia menjelajahin tuh. Oh, mungkin emang udah nikah gitu ya. Iya. Konteksnya ke situ kan? Sebagai penutupan nih, pesan-pesan Pesan dan kesan. buat orang pemula. Gimana ya dah? Yang paling penting yang harus Buat pesan-pesan dari mana nih? dari Mau naik lu. gunung? Iya. Kalau Atau orang buat gua- naik gunung. Oh, dari naik gunung. Iya. Yang lu Paling ya, alamin selama lu kalau alamin. misalnya untuk saran ya, masukan mau naik gunung, jangan pernah meremehkan. Satu, jangan pernah meremehkan. Walaupun lu udah sering naik gitu, walaupun lu udah sering mendaki ke gunung manapun, bahkan ke gunung tertinggi pun, terjal gitu loh, trekking paling terjal sekalipun itu, ya jangan pernah meremehkan sih, intinya di situ. Tetap lu harus dibekali dengan kayak basic lu naik gunung sebelumnya, lu olahraga dulu gitu loh. Terus persiapan lu, Iya. alat-alat yang mendukung untuk mencegah ketika kita udah mencegah nih terjadinya sesuatu hal atau problem kayak sakit segala macam itu, jatuh. Nah, kita udah mencegah tuh untuk hal itu. Tapi tetap kita jangan sampai meremehkan kayak gue nggak bakalan jatuh nih gitu loh. Kan biasanya orang, gue udah olahraga, gue udah preparean nih, gue bawa alat-alat, tapi jangan sampai lu meremehkan, gue nggak akan jatuh, gue nggak akan gini. Kan kita nggak ada yang tahu kondisi nanti di sana gitu loh. Kayak gitu. Terus Yang utama jangan sampai meremehkan. Nah, Ada yang nggak? kedua adalah ketika lu mau mendaki, izin izin ya. Sama orang tua. sama orang tua. Jangan sampai Terus yang pertama itu izin dulu ke orang tua, baru yang kedua itu ya. Kebalik loh. Ini narasumbernya siapa sih? sekarang gini mata ya? kalau gua Iya udah lanjut. Enggak, kalau gua lanjut. jadi gini loh, bener Imam, bener. Enggak, itu selalu dan Enggak, kenapa nggak dijadiin yang pertama? Ah. Karena menurut gua gini, Ah. ketika lu yang pertama lu meremehkan lu mau naik gunung, otomatis lu nggak akan izin sama orang tua lu. Kalau lu meremehkan, betul. logika gua kayak gitu. Logika benar. Tapi yang paling pertama ada lagi yang berdoa dulu. Berdoa lebih pertama. Iya sih, bener. Ya sebenarnya sih kalau berdoa bukan pertama atau kedua, ketiga itu wajib. Wajib. Itu salah satu hal wajib. Iya, itu di atas nomor 1 berarti. Iya, Anda mempunyai Tuhan atau tidak gitu. Balik ke situ dong. Anda percaya Tuhan atau tidak Iya. gitu loh. Lanjut lagi. Iya. Nah, Izin orang tua. ketika lu izin orang tua, kenapa? Ya entah ya terjadi sesuatu hal apapun itu, hal-hal yang buruk, ya kemungkinan besar orang tua lu, atau hal yang nggak buruk lah gitu, orang tua lu tahu lu sedang ada kegiatan itu gitu, mendaki atau naik gunung. Berdoa dan didoain juga ya. Nah itu dia, karena restu dari orang tua juga sebagian dari Cakep. doa gitu loh. Lagi Kak? Terus Apa ya paling ya? Ada lagi duit, Kak? jangan lupa bawa duit ya. Jangan lupa bawa Yang duit. ketiga ya itu dia, teknik. Teknik yang ketiga Lu nggak adalah, bawa duit lu. Nanti kelaparan lu. yang ketiga ya persiapan lu sih. Iya. Persiapan lu Mental, mau naik mental, gunung ya. gimana, persiapan mental, fisik, terus juga alat-alat. Nah itu tuh yang ketiga baru ke situ gitu. Jadi urutannya ya itu dia. Yang Izin. pertama jangan meremehkan, Jangan meremehkan. jangan pernah meremehkan. Lu kemanapun ya, bukan ke gunung doang tapi lu mau kemanapun jangan pernah meremehkan. Terus yang kedua lu harus izin sama orang tua lu. Siap. Yang ketiga persiapan. Cakep. Siapkan yang matang ya. Persiapan gimana nih? Enggak, aku bilang ini kan dari tadi kita ngomongin bicara masalah alamnya nih. Ah, iya. Terus suatu saat kita mau ngomongin tentang masalah yang horornya nih kan gitu. Suatu Mungkin- saat. Oh iya boleh. Nanti aja di selanjutnya aja ya. Iya. Gimana? Kita- YouTube yang ngatur. Oh iya boleh. Kita Asik. berbicara Iya. tentang horor. Iya. Ya, jadi itu sedikit pengalaman tentang gunung dari kawan Bang Aan. kita nih, Bang Aan. Iya. Jadi gini loh, gua kurang lebihnya mohon maaf, kemungkinan ya itu yang bisa gue sampein, sharing gitu loh. Kita sharing Sharing. ya. Itu pengalaman dari gua atau pendapat gua. Selama Kita naik sharing. Ya kurang lebihnya mohon maaf nih, takut ntar ada netizen ya. Enggak. Netizen Enggak. kayak oh dia gini gitu. Enggak. Ya gua minta maaf kalau jika ada kekurangan gitu loh atas penyampaian gua. Ya ada juga sih bisa buat masukan buat gua gitu. Iya. Ya nggak sih? Iya. Ketika Cari di masukan komen baru. dia atau gimana bisa masukan buat gua. Ya kurang lebihnya gua mohon maaf gitu.
Jangan lupa di like, comment, subscribe. Dan subscribe. Ya. Jangan lupa juga follow Iya. Instagram apa namanya tim gua. Apa? Bradsmon di IG. Ada di bawah, ada di bawah. brads.mount Bradsmon. Ada di bawah ter. Ada di bawah nih. bawah. Di bawah mana nih? Boleh. Di kolom Iya, meja iya. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.